Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda mustamtirin li rahmatihil kubra. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan wa nashkuruhu syukra ala jazili ni'amihi wa atayahu allati tatawala wa tatra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan takunu lana najatan wa dhukhra fi hadhihi dunya ilal ukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad ashrafil khaliqati jahan wa qadra wa arfa'ihim manzilatan wa fakhra wa ala alihi alladhina taharahumullahu subhanahu wa ta'ala tathira wa ashabihi turra wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Sunggal Kanan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, semua yang hadir, para ustadz di majelis Ziyadatul Khair, santri-santri Ziyadatul Khair, dan semua yang senang gembira dengan Ziyadatul Khair. Berarti yang senang dengan Ziyadatul Khair berarti senang barokah. Ya, semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sumber keberkahan yang paling besar adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa tafsir disebutkan alladzi barakna haulah. Dibaca ayat sebelumnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kalau dalam terjemah Al-Qur'an di Depak, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya, nya ini kembalinya kepada Masjidil Aqsa. Tapi tidak sedikit tafsir yang mengarah kepada semua dhamir kepada baginda Nabi Muhammad. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra. Segala maha suci zat yang mengisrakan. Nanti sebagian ngomong, Ustaz ini kok bahasan Isra? Pokoknya kita senang semua bahasan Nabi Muhammad. Ya, mau bahas Isra-nya Nabi Muhammad seneng. Mau bahas hijrahnya Nabi Muhammad, kita juga senang. Ya, mau bahas Sulhul Hudaybiyah, kita senang. Mau bahas nuzulul Quran. Nuzulul Quran kepada siapa? Nabi Muhammad. Kita ikut senang. Ya. Kita bahas perang Badar. Perang Badar perang siapa? Nabi Muhammad. Kita senang. Mau bahas kelahiran Rasulullah. Ada yang enggak senang? Yang enggak senang urusan kelahiran Rasulullah cuman iblis. Cuman iblis. Ya. Ada pula orang muslim bahas kelahiran Rasulullah enggak senang. Kau belajar di mana, Wak? Hah? Gurumu itu orang muslim atau orang kafir? Kan gitu. Ya. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Mujahid,
Inna iblis ronnatan fi arba'i mawadhi. Sesungguhnya iblis itu mengerang, berteriak, melolong, geram, sakit hati di 4 tempat. Di 4 keadaan. 1, hina la'anahullah, ketika dilaknat oleh Allah. Pertama, ketika dilaknat oleh Allah. Kedua, hina uhbito ilal ardi, ketika disuruh turun ke muka bumi. Pikirnya iblis meskipun dilaknat tapi kalau masih di surga enak. Tapi disuruh oleh Allah turun kau ke muka bumi. Menangis, berteriak, melolong iblis. Kemudian yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dilahirkan. Lahirnya Rasulullah adalah berubahnya alam semesta. Lahirnya Rasulullah adalah titik awal semua manusia dirahmatin oleh Allah secara khusus. Secara khusus, rahmat Allah khusus. Berubah keadaan dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang. Zaman kegelapan menjadi zaman penuh dengan cahaya. Ya. Kalau sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi dilahirkan, belum ada umat Nabi Muhammad. Belum ada kuntum khaira ummatin. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat yang disebut akan dalam Maulid Ibnul Qayyim. Ibn Qayyim Ibnul Jauzi punya maulid namanya Al-Arus. Disebutkan di situ bahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah akan menciptakan semua makhluk, Allah perintah sama kolam, ya kolam uktub, kolam tulis. Apa yang kutulis ya Rabb? Tulis semua ketentuanku kepada seluruh umat ila yaumil qiyamah. Fakatabal kolam, maka kolam menulis ketentuan pertama. Umat Adam, man atau Allah dakhalal jannah wa man asallahu dakhalan nar. Yang taat sama Allah masuk surga, yang maksiat nggak nurut masuk neraka. Umat Nuh, man atau Allah dakhalal jannah, man asallahu dakhalan nar. Yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Umat Musa, man atau Allah dakhalal jannah, man asallahu dakhalan nar. Yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Semua nabi-nabi. Umat Isa, man atau Allah dakhalal jannah, man asallahu dakhalan nar. Siapa yang taat masuk surga, yang maksiat enggak nurut masuk neraka. Ketentuan semua umat para nabi. Tapi ketika kolam nulis ummatu Muhammad, man atau Allah dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Ketika kolam akan menulis wa man asallah. Siapa yang maksiat kepada Allah, ada panggilan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya kalam ta'addab ma'a habibi Muhammad. Kolam yang sopan sama kekasihku Nabi Muhammad. Kaget kolam, insyaqqal kolam, terbelah kolam, dan mengatakan ya Rabb madza aktubu an ummati habibika Muhammad. Apa yang aku tulis ya Allah untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Allah berfirman uktub, tulis ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Tulis umat yang banyak dosa tapi Tuhannya Maha Pengampun.
Berkat siapa kita dapatkan ini? Berkat baginda Nabi Muhammad. Terus kemudian kita gembira sedikit, berat hati? Hah? Senang sedikit, berat hati? Ya Allah. Iblis mengerang ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tengoklah yang kira-kira mengerang-ngerang itu siapa kira-kira itu? Ya, yang meronta-ronta itu siapa biasanya? Iya. Nah, yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah. Yang keempat, ketika diturunkan oleh Allah surat Al-Fatihah. Ngerang iblis, marah iblis, geram iblis, teriak-teriak iblis. Ya Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih banyak semua yang membantu dengan pikirannya, membantu dengan hartanya, membantu dengan tenaganya, membantu dengan dukungan semuanya apapun, insya Allah baginda Nabi Muhammad yang bayar nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, disebut oleh Allah yang bantu agama itu hutang sama Allah. Coba bayangin kalimat hutang, Pak. Hutang sama ngutangin Allah. Loh, yang membuat kata-kata hutang sama Allah, Allah sendiri. Isyarat kalau hutang pasti dibayar. Ada hutang yang nggak dibayar? Hah? Ya, ada kira-kira yang berhutang tapi nggak mau bayar. Hati-hati, Pak. Namanya berhutang itu bayar. Jangan pula aku nggak ditagih, Ustaz. Ditagih gak ditagih, kewajibanmu bayar. Ya kan? Semua dosa, orang mati syahid semua dosanya diampunkan oleh Allah. Umpamanya sebelum perang dia zina, mati dia, diampunkan oleh Allah. Umpama. Sebelum perang, dia mabuk, perang dia di jalan Allah, mati syahid, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang gak diampunkan cuma satu, utang. Yughfar lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Diampunkan oleh Allah semua dosanya orang yang mati syahid, illa ad-dain, kecuali utang. Masyhur riwayat baginda Nabi mensolatin semua sahabat siapapun yang mati kecuali orang punya utang. Nggak disolatin sama Nabi orang yang punya utang. Ya, kok bahas utang pula ini tadi nih? Ya, supaya kita paham nih. Karena hubungan sesama manusia itu lebih berat. Ya, hubungan sama manusia lebih berat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan yang membantu semuanya dianggap oleh Allah, Allah berhutang sama dia. Pasti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di dunia sampai nanti di akhirat. Maka insya Allah tadi niatnya Ustadz Fadil, ini tanah insya Allah jadi miliknya Ziyadatul Khair insya Allah. Dari mana Ustaz duitnya? Nggak tahu. Tadi dia bilang juga kan? Nggak tahu. Tapi berkahnya baginda Nabi Muhammad. Insya Allah. Meskipun saya ngomong ini juga kadang mikir kalender nggak laku. Malah baru tahu saya dikabarin tadi pembukaan iftitah arba'in di Gor Astaka kalender laku 3 biji. Coba bayangin. Kalender laku 3 biji. Santai aja kita orang, ya kan? Pokoknya siapapun yang bantu agama
dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Anda membantu harta Anda ditambah oleh Allah. Anda membantu dengan pikiran Anda tambah cerdas. Anda membantu dengan tenaga Anda tambah kuat. Tambah kuat Anda. Ya. Maka oleh sebab itu insya Allah yang aktif Maulid Arba'in ini insya Allah ya. Yang tadi disebutkan yang tidak punya beli minyak pertalit utang sama kawannya. Insya Allah bisa dibayar utangnya insya Allah. Nah, ya kan ya. Supaya paham ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamin. Kita senang, gembira. Bulan ini adalah bulan kegembiraan, kebahagiaan. Karena memang demikian. Bahas Rasulullah senang, Pak. Bahas Rasulullah senang. Kemarin kita bahas istri-istri Rasulullah, senang, gembira. Ya kan? Banyak akhwat dapat hadiah. Ya kan gitu kan ya? Bahas paman Rasulullah, alhamdulillah senang. Bahas putra-putri Rasulullah, senang. Duh. Jangan dianggap kemudian itu bukan ilmu. Kamar-kamar istri Rasulullah dibuat nama surat oleh Allah dalam Al-Quran. Namanya surat Al-Hujurat. Al-Hujurat. Keluarga Rasulullah disebut dalam ayat Al-Quran jelas. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ayat Al-Quran jelas. Ya, kita menyebut bapak Nabi, kakek Nabi disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat engkau wahai Nabi Muhammad ketika engkau berdiri qiyamul lail. Ketika engkau qiyamul lail Allah melihatmu wahai Nabi Muhammad. Wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau berbolak-balik di sulbi-sulbinya orang bersujud. Berarti disebutlah ayah, atuk, kakek, uyut. Nabi disebut dalam Al-Quran. Wa taqallubaka fis sajidin. Semua urusannya Nabi disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Semua urusannya Nabi. Anggota tubuhnya Nabi semuanya disebut dalam Al-Quran. Mata Nabi disebut dalam Al-Quran, telinga Nabi disebut dalam Al-Quran, lisan Nabi disebut dalam Al-Quran. Anda bisa baca Al-Quran, itu Allah mengingatkan, fa innama yassarnahu bilisanika. Fa innama innama pula ini. Yang belajar nahwu ngerti innama adat hasr, enggak ada yang lain sebab. Jangan kalian nganggap kalian pinter baca. Jangan kalian berpikir otak kalian masih belum dipakai jadi masih pinter kali untuk baca Quran. Bukan, karena faktor baginda Nabi Muhammad. Fa innama yassarnahu, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran. Innama itu hanya. Bilisanika, sebab lesanmu wahai Nabi Muhammad. Maka kalau baca Quran ingat Nabi Muhammad. Subhanallah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika ditanya sama seseorang ulama, Tuan, guru besar di Mesir, ditanya, Tuan, dari mana Anda bisa dapat futuh Al-Quran? Kayak ilmu laduni. Kalau Anda dengarkan ceramah-ceramahnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang Al-Quran, keajaiban luar biasa. Ilmu itu kayak mengalir dari lesannya beliau. Dari tafsir mana wallahu a'lam. Ajib keterangannya luar biasa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kalau menjelaskan tafsir Quran. Ada kitab tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau nggak salah itu sampai lebih dari 45 juz kalau nggak salah. Ditulis dari ceramahnya beliau sama seseorang. Ditanya sama seseorang ulama, dari mana Anda dapat futuh Al-Quran? Beliau mengatakan, setiap aku baca Al-Quran, ada keterangan tentang Nabi Muhammad.
Domir yang kembali kepada Nabi Muhammad. Anggota tubuh Nabi Muhammad. Nyebut keluarga Nabi Muhammad. Nyebut kota Nabi Muhammad. Nyebut perang Nabi Muhammad. Nyebut apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, aku sholawat sama Nabi Muhammad. Aku sholawat sama Nabi Muhammad. Dari situ katanya beliau futuh, beliau terbuka hatinya, akal beliau dengan Al-Quran. Maka ya ikhwan, demikianlah guru-guru kita, ulama kita. Kalau Anda fikirkan ulama-ulama kita, ya majelis, ceramah, mauidhah, pengajian. Ambil contoh ringan. Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Sayyidi Habib Umar itu ceramahnya sudah berapa puluh ribu, Pak. Itu yang terekam saja itu. Gimana yang gak diterekam? Hah? Satu hari itu mungkin beliau itu maulid minimal 4 kali, beliau minimal maulid ceramah, dan semuanya direkam. Belum taklim pengajian, belum baca kitab, belum ada majelis khusus sama ulama tarim, belum ada kadang-kadang beberapa ulama-ulama negara lain minta zoom dengan ulama-ulama negara lain. Itu kalau dipikir, dari mana ilmunya itu, Pak? Ya, mohon maaf tidak merendahkan kalau kita khutbah Jumat itu satu bahan untuk setengah tahun itu, Pak. Itu satu bahan untuk setengah tahun. Beda-beda masjid, gak ada yang denger kan gitu kan. Iya. Tapi coba Anda bayangkan setiap hari berapa majelis, berapa maulid, berapa ceramah, tapi nggak ada yang beda, nggak ada yang sama, semuanya beda. Berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, sholawat sama Nabi disebut di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Dawud, bahwa salawat kepada Nabi adalah nurun ala sirat. Aktsiru minas salati alayya, perbanyak salawat kepadaku. Fa innas salata alayya, sesungguhnya salawat kepadaku nurun fil qabri, nur cahaya di kuburan. Wa nurun ala sirat, dan nur cahaya di atas sirat. Wa nurun fil jannah, dan cahaya di surga. Loh, di surga pun cahayanya Nabi Muhammad, Pak. Maka oleh sebab itu orang yang banyak sholawat hatinya itu bercahaya. Ini tempat pun semalam gelapnya ini. Gelap semalam. Sekarang berkat baginda Nabi Muhammad terang. Iya kan? Terang. Berkat Nabi Muhammad. Nanti ada pula yang pikir, Ustaz hati-hati ngomong, bentar lagi lampu mati. Enggak takut saya. Saya yakin kok. Sholawat kepada Nabi itu cahaya. Maka orang yang cinta sama Nabi hatinya bercahaya. Hatinya terang, seneng dia. Cinta sama Nabi itu beda sama cinta sama cewek. Beda. Cinta sama Nabi gembira terus, riang terus. Kau cinta sama cewek gimana kau? Ya. Mikir. Kemarin sudah ngajak beli mie Aceh. Ini malam beli apa? Iya kan? Mikir juga. Tengok dompet cukup apa enggak? Ruwet kau. Belum lagi takut pula sama bapaknya. Jadi mau jemput nanya, Bapak ada, Dek? Ada, Bang Masih. Oh, tunggulah ya. Ya. Ya kan? Cinta sama cewek, gelisah. Ya. Tapi kalau cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
enak, nyaman, hati gembira, ya kan? Meskipun kita juga yakinnya, jangan dipikir semua yang hadir ini semuanya lebih dari cukup. Tadi disebut sama Ustadz Yahya sebagian ngutangnya untuk beli minyak. Bolehlah difikirkan pengurus, dicatat siapa yang kira-kira ngutang itu kira-kira. Kalender ndak laku berani ngomong kayak gini. Coba. Iya kan? Hati lapang, enak, nyaman. Allah Subhanahu wa taala menyebut kalau Allah adalah yang menyinari cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Bukan berarti Allah cahaya. Kalau Allah cahaya berarti Allah bisa dilihat, berarti Allah adalah sebuah bentuk benda, berarti Allah bukan. Tapi Allahu nurus samawat artinya Allah yang menyinari langit dan bumi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut oleh Allah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nurun cahaya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi cahaya, oleh sebab itu mukjizatnya Nabi tidak ada bayangan untuk Nabi. Karena nggak ada cahaya yang lebih besar dari cahayanya Nabi. Ya, ada matahari pun cahayanya matahari kalau dibanding dengan cahaya Rasulullah lebih kuat cahaya Rasulullah. Matahari bisa terjadi gerhana. Baginda Nabi tidak ada gerhana. Matahari bisa tenggelam. Mataharinya Rasulullah tidak ada tenggelam. Matahari bisa tertutup awan. Cahaya Rasulullah tidak ada yang bisa nutupin. Tapi jangan kemudian difahamin pula cahaya Rasulullah tubuhnya bercahaya, bersinar kayak gitu. Ya enggak. Tapi pastinya bagi orang yang memandangnya dengan pandangan cinta, dengan orang yang memandang dengan pandangan iman, tidak ada yang lebih nikmat daripada memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu. Seorang sahabat di malam hari di bulan purnama. Dan saat itu cahaya sedikit di kota Madinah. Maka melihat bulan purnama raya di malam 15 adalah keindahan tersendiri, apalagi di padang pasir. Saat sahabat memandang keindahan bulan purnama raya, lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini kemudian memandang Rasulullah. Setelah mandang Rasulullah, mandang bulan purnama lagi. Kemudian mandang Rasulullah, mandang bulan purnama lagi. Kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh melihat Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdir memberikan kemurahan kepada kita untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Yang belum pernah memandang wajah Rasulullah, ya Rabb, muliakan matanya bisa memandang wajah Rasulullah. Ya Rabb, minta kemurahan darimu ya Allah, minta rahmat darimu ya Allah. Tidak ada amal yang bisa menyampaikan kepada memandang wajah Rasulullah kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan hati baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, yang belum pernah mandang wajah Rasulullah, maka perkenankan untuk bisa mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Mimpi jumpa Nabi Muhammad itu hak. Mimpi jumpa Nabi Muhammad itu benar. Mimpi jumpa Nabi Muhammad itu nyata. Mimpi jumpa Nabi Muhammad itu keyakinan. Dan yang sudah pernah mimpi jumpa Rasulullah, tambahkan kemuliaan di atas kemuliaannya ya Allah. Tambahkan kemuliaan di atas kemuliaannya ya Allah.
Tidak ada puasnya melihat baginda wajah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lisan membaca sholawat Nabi jadi nikmat. Baca saja nikmat. Sholawat saja nikmat. Ini masih belum bicara pahala di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nyebut namanya Nabi Muhammad aja enak. Dengarkan nama Nabi Muhammad enak. Dengarkan saja, telinga kita dengarkan enak. Lisan kita mengucapkan enak. Hati kita mengingat Nabi Muhammad enak. Gembira. Otak kita menghayal Nabi Muhammad. Asyik, enak. Nikmat. Allah, gimana kalau mata memandang wajah Nabi Muhammad? Allah, lebih lagi. Lebih nikmat. Gimana pula kalau tangan berjabat tangan dengan Nabi Muhammad? Gimana pula kalau hidung kita diperkenankan untuk mencium tangan Nabi Muhammad? Gimana pula kalau tubuh kita dipeluk Nabi Muhammad? Allah. Ya ikhwan, dunia akhirat untuk Nabi Muhammad Tuhan. Dunia akhirat untuk Nabi Muhammad. Kalau Anda memandang nilai dunia adalah harta, maka apa bedanya Anda dengan orang kafir? Kalau Anda berpikir bahwa nilai dunia adalah jabatan, tidak jauh beda Anda dengan Fir'aun, Namrud, Haman. Dunia adalah ketaatan kepada Allah. Dunia adalah ridho Allah. Dunia adalah keberkahan dari Allah. Dunia adalah taat kepada Allah. Dunia adalah anugerah dari Allah sehingga kita bersyukur. Kalau sudah bicara Allah, maka nggak bisa pula dipisahkan dengan satu nama yang namanya Muhammad. Nggak bisa dipisahkan, wah, nggak bisa. Kau mau taat aja sama Allah, tapi kau mengabaikan Nabi Muhammad. Kau tertipu sama setan. Kau tertipu sama setan, jujur. Iya. Maka semua yang hubungan dengan Allah pasti erat hubungannya dengan Nabi Muhammad. Kemarin di Maulid semalam kita sampaikan 3 tuntutan tentang Nabi Muhammad. Mengenal. 2, mahabbah, cinta. 3, ittiba, mengikuti Nabi. Sama Allah juga 3, pengambilannya juga sama. Sama Allah, ma'rifat, mengenal Allah. Belajar tauhid, asmaul husna, memperkuat iman. Gimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga diistilahkan ada kata ma'rifat. Ma'rifat. Iya kan? Itu mengenal Allah artinya. Maka jangan diartikan ma'rifat yang ndak-ndak. Ya, sama juga demikian. Kau berkata, bicara ma'rifat, tapi tidak sholat subuh. Gimana pula? Bicara ma'rifat, terus bilang pula nggak wajib wudu. Nggak ada ma'rifat kayak gitu, Pak. Ma'rifat. Udah aku sampai, aku udah nggak wajib sholat lagi. Udah ma'rifat. Ma'rifat apa ini? Ma'rifat neraka yang betul. Gak ada orang gak wajib sholat, Pak. Iya kan? Aku udah sampai di makom makrifat. Ya, sehingga aku gak wajib sholat. Gila kok.
Nggak wajib sholat ya gila, nggak ada orang nggak wajib sholat. Kenapa kok saya berani mengatakan gila? Ya karena Nabi Muhammad sendiri kurang apa makrifatnya sama Allah. Tetap sholat Nabi Muhammad, tetap sholat Nabi Muhammad, wudhu Nabi Muhammad, jamaah, sampai disebutkan di akhir saat Nabi sakit dibopong oleh sahabat namanya Sayyidina Ali sama Sayyidina Fadl bin Abbas, warijlahu takhuttani fil ardi, dua kakinya Nabi nyeret di tanah, tapi Nabi tetap minta tetap ke masjid, dua kakinya Nabi nyeret di tanah, sampai akhirnya kemudian didudukkan. Itu akhir-akhir sholatnya Nabi. Nabi sholat duduk, para sahabat berdiri. Tapi Nabi tetap kepingin jamaah. Makrifat apa ndak sholat? Hanya gara-gara kau melihat hantu di kuburan kau bilang makrifat? Hah? Hanya melihat cahaya di kuburan kau bilang makrifat? Makrifat kepada Allah dituntut untuk kita lebih meningkatkan makrifat kepada Allah. Mahabbah kepada Nabi juga mahabbah kepada Allah. Sifat orang mukmin mahabbah kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Lebih besar cintanya kepada Allah. Ya, kita punya kesehatan untuk kerja, enggak apa-apa. Kita punya kesehatan untuk rekreasi, enggak apa-apa. Kita punya kesehatan untuk jalan-jalan, enggak apa-apa. Untuk makan-makan, enggak apa-apa. Tapi pastinya untuk maulid lebih perhatian. Untuk ilmu lebih perhatian. Sifat orang mukmin asyaddu hubban lillah. Punya duit, ke mall, enggak apa-apa. Punya duit, cari warung-warung yang viral, enggak apa-apa. Ya. Punya duit untuk beli rumah lagi, meskipun istrinya masih satu, enggak apa-apa. Ya kan? Mau beli mobil lagi, padahal jomblo, belum kawin. Iya Ustaz, supaya nanti minta anak orang lebih cepat Ustaz. Ada yang kayak gitu? Gak apa-apa. Tapi sifat orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Udah punya mobil, mau beli mobil lagi, tengok ziyadatul khair belum kebayar tanahnya. Iya kan? Mau beli rumah lagi, tengok ziyadatul khair berapa hutangnya. Sifat orang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah. Mahabbah kepada Allah. Sifat orang mukmin. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Setelah mahabbah, kalau Nabi ittiba. Kalau Nabi ittiba, kita ngikut sama Nabi. Fahamin kalimat ikut ya. Ikut. Jangan buat-buat hal baru. Ikut. Udah gitu kepada Allah taat. Kepada Allah taat. Diperintah oleh Allah taat. Disuruh oleh Allah taat. Hukum terima. Taslim istilahnya, pasrah, terima. Maka semuanya tuntutan kepada Allah juga tuntutan kepada Nabi Muhammad ada. Anda taat sama Allah, disuruh oleh Allah sholat 5 waktu, aku taat sama Allah, tapi kau nggak ikut sama Nabi, sholatmu nggak sah. Aku pokoknya taat sama Allah, sholat ini aku ini, sholat dohur aku ini. Tapi apa pula lah pakai diatur-atur jam 12:30. Aku mauku sholatku itu jam 9, habis itu aku kerja. Kau sholat khusyuk-khusyuknya nggak sah Pak. Ya, harus taat sama Allah, harus ada nilai ittiba. Ya, disuruh oleh Allah puasa Ramadan, aku taat sama Allah, puasa Ramadan aku. Betul ya? Tapi kemudian Anda berpikir, tapi aku nggak bisa sahur. Sahur sunnahnya Nabi, aku nggak bisa sahur.
Bisanya apa? Ya aku bangun mau berangkat ke kantor jam 8 sarapan nasi gurih. Kau makan nasi gurih lontong Ramadan. Meskipun kau bilang kan bedanya kan 2 jam ya. Dari subuh beda 2 jam. Nanti aku buka puasanya habis Isya. Kau tambah terserah, kau gak diterima puasamu. Ada taat harus ada ittiba, ngikut sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sangat jahil sekali orang yang membeda-bedakan. Ya, jahil orang yang beda-bedakan. Aku taat sama Allah saja, nggak ikut Nabi Muhammad. Aku nurut Al-Quran saja, apa pula aku sama hadis Nabi. Sampai ada ingkarus sunnah. Ya, nggak boleh kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya diberkahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Malam-malam yang barokah insyaallah. Dan insyaallah mudah-mudahan hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sulit dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan kita saling dukung mendukung dalam kebaikan. Kita saling bantu membantu dalam ridho Allah. Kita saling meringankan untuk i'la kalimatillah. Mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal